Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Muslim.com ini saudara-saudaranya yang ada di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Salam wabarakatuh. Habib. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha di. Oke, alhamdulillah. Sekarang sudah jelas. Suaranya sudah jelas. Alhamdulillah. Saya lihat ya. Bolong-bolong. Sudah Habib, Alhamdulillah. Jelas suara saya? Jelas, Alhamdulillah Habib. Oke, kita lanjut taklimnya dengan bolo-bolo kamus kajian muslimah. Kalau di Bandung kamul ya, kalau di Lawang kemul. Kalau di sini kamus kajian muslimah. Kalau yang laki tadi malam kampret, kawan kalau laki-laki kajian. Tadi ya kalau kan dunia dari kampret. Kalau kapan seseorang sebaiknya potong rambut? Saya ulang lagi ya untuk supaya teman-teman yang ada di muslim.com bisa nyambung. Anggap potong kuku yang pertama mendahulukan potong kuku tangan dulu, baru potong kuku kaki jika bareng. Ya, kalau tidak bareng boleh sendiri-sendiri sesuai yang waktunya dipotong. Kemudian yang kedua mendahulukan yang sebelah kanan dulu daripada yang kiri. Kemudian yang ketiga menanam kuku yang sudah dipotong atau rambut ya, karena rambut yang sudah terlepas dari badan yang sudah dipotong itu juga harus ditutup sehingga jangan dibuang begitu saja, supaya tetap ditutup atau dibendem di ditanam ditanam. Oke, yang keempat, waktu kapan potong rambut atau kuku yang terbaik? Ada beberapa hari. Yang pertama hari Senin itu bagus. Atau Kamis setelah asar atau Jumat pagi. Senin, Kamis ya setelah asar atau Kamis kalau tidak bisa asar ya sehari Kamis itu tidak apa cuma setelah asar lebih baik. Atau Jumat pagi. Kalau tidak bisa ya sehari selama hari Jumat itu begitu. Ya, sehari berjumat. Rasulullah bersabda, "Man qallama adfarahu yaumal jum'ah uqiya minas su'i ila ihtiha." Siapa orang yang potong kuku hari Jumat, maka insya Allah dia terjaga dari keburukan sampai Jumat berikutnya. Tapi kalau saya mau potong hari Minggu, Ahad, boleh tidak? Boleh. Jadi Islam itu tidak, oh, potong aku, berjumlah gimana? Kalau sebenarnya tidak ada hubungannya itu tidak ada hubungannya, ya tidak ada hubungannya. Nah, sehingga apa namanya boleh untuk potong kuku di hari selain hari Senin, Kamis, Jumat boleh. Sabtu boleh. Saya kalau pas mau basket misalnya, karena saya badminton kurang suka. Kecuali kalau pakai raket nyamuk masih bisa. Kalau saya mau basket, tahu-tahu baru ingat kuku saya lumayan panjang. Nah, kalau main bola, kaki yang lebih diperhatikan daripada nanti pecah kukunya. Kalau basket, tangan ini jangan sampai agak panjang, karena anak bola itu bisa patah nanti kalau panjang. Tapi sudah mau budal, sudah mau berangkat. Nah, ya potong baru lah. Karena ini sudah hitungannya darurat. Tapi ini mbak-mbak ini harus kumpulin sambungan. Khusus saya ini pernikahan, kumpulin sambungan. Ekstensi, betul. Extension. Nah, ini disebut sehingga boleh juga potong hari. Mantap soal farohu yawmal jum'ah akhrajahu min dakwah apalagi di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, siapa yang motong kukunya di hari Jumat, maka Allah akan pelan-pelan membuang sakitnya dan insya Allah dimasukkan kesehatan. Rasulullah juga bersabda, "Man arada an ya'mana minal faqri wa shikayatil ama wal barakatu fihi falyuqim athar yawmal khamis ba'da al-'asr." Hadis riwayat Ad-Dailami. Rasulullah bersabda, siapa yang terjaga dari
beberapa hal buruk seperti ekonomi yang tidak berkah atau musibah-musibah sakit, maka dianjurkan potong kuku setelah kemis badal asar. Kemis isu boleh, kemis malam ya kalau memang kepepet tidak apa. Oke, lanjut ya. Yang kelima, dianjurkan potong kuku pada pagi hari atau siang atau sore. Jangan potong malam, kecuali darurat. Kalau darurat itu tidak apa-apa. Kuku saya kan sakit. Ini kalau dari potong sekarang, saya jangan potong. Ibu, oh, jatuh. Oh, sakit aku. Nunggu sampai besok. Aduh, tidak boleh dipotong itu kok. Boleh. Nomor 6, tatkala memotong kuku, maka niatkan mengikuti perintah syariat dan juga supaya dijauhkan dari kewajiban. Rasulullah bersabda, "Ustu al-buka al-firohu." Potonglah kuku-kuku kalian. Fa inna syaitana yajri ma bainal lahmi wat dhufur. Karena setan itu akan ya mengalir ya seperti masuk ke badan kita itu lewat di antara daging dan kuku. Jadi kalau terlalu panjang itu tidak baik. Jelas ini gampang ya. Pokoknya sesuatu yang kita lakoni itu taklimnya gampang. Sing repot itu untuk marisan itu. Potongnya kukunya dipotong. Nomor 7, tidak potong kuku dalam keadaan hadal besar datang bulan atau junub. Kenapa? Karena hukumnya makruh. Makruh itu berarti tidak haram. Makruh itu tidak haram. Ya boleh. Saya mau potong kuku ketika sedang dalam keadaan junub. Boleh. Kemarin kan sudah ada pertanyaan bulan lalu. Perlu dicuci lagi nggak? Boleh. Kan dicuci? Boleh. Pokoknya dipendam. Sabun? Tahu nanti? Ini anak ini bapak ini fokus dulu. Nah, kemarin mas-mas itu setelah dapat ST baru. Oh. Oke, nomor 8. Tidak potong hanya sebagian. Ya, hukumnya makruh jika tanpa udhur. Ya, jadi mohon maaf, nggak usah nyisa satu yang ada. Kuku bima, nggak usah. Potong semua saja. Loh, tapi anu, Rasul itu potong semua deh. Kita potong semua. Nggak mungkin antum niru Rasul terus salah. Nggak mungkin. Misalnya ada pendapat ulama, misalnya. Dan saya tidak pernah dengar langsung yang saya tahu ulama sepakat motong kuku itu ya semua. Tak sisanya didik supaya iya, mau tak bersih deh. Buat mobil ya, iya jangan. Kalau yang baik dipotong habis semua, ya kukunya yang rapi, kukunya yang rapi. Kalau pakai pitek, namanya masih pitek. Kutek. Oh, pitek itu kayak pitek. Pitek. Ya, pitek. Kalau yang buat perempuan itu kutek. Kalau pitek itu dulu namanya pitek. Zaman saya rombongan itu. Kalau yang putih buat menghapus itu pitek. Kalau yang punya setengah itu ketek. Kalau yang suka ganggu suaminya orang, ketek. Apa tadi? Kutek.
Boleh nggak pakai kutek? Boleh. Boleh. Loh kan air wudhu tidak masuk. Ya makanya pas dalam bulan saja. Lumayan 7 hari. Nanti kalau sudah dipakai askon, aset. Saya sengaja berpikir aset. Aseton. Aseton. Pakai aseton. Jadi boleh pakai kutek. Kapan? Ketika datang bulan. Nah, datang bulan, saya nggak boleh mandi, nggak boleh wudhu. Nah, itu boleh jadi pakai kutek itu. Kembali. Macam-macam menjadikan gambarnya. Saya gambar. Tidak apa-apa. Boleh. Oh, orang Iran. Orang Iran ya angker jadi. Yang bakal api atau yang ada. Itu soal kelip-kelipnya yang silver-silver itu. Kalau boleh. Jadi bukan haram. Asal ketika datang bulan. Jangan ketika sudah bersih. Kenapa? Karena nanti air wudhunya tidak masuk. Itu ceritanya. Jadi air wudhunya nanti tidak masuk. Jadi pakai kutek, saya ulang lagi, boleh selama ketika sedang datang bulan. Jadi warna apa saja boleh. Monggo, pakai kutek. Kapan? Ketika datang bulan. Ketika sudah mau bersih, sudah tanda-tanda bersih itu sudah mau datang, kan antum lebih tahu kapan. Nah, itu sudah dibersihkan. Jadi nanti kalau sudah waktunya sholat, langsung sudah siap sholat, tidak harus cari asyaiton lagi. Asyaiton. Nomor 8, tidak potong sebagian. Sudah. 9, disunahkan setelah mencuci, memotong kuku tangan atau kaki, mencuci ujung jarinya. Habis potong kuku, ujung jari bersih. Lebih baik. Tidak wajib, tapi lebih. Nomor 11, tidak potong kuku dengan cara Nomor 10, tidak memotong kuku jika telah masuk bulan Dzulhijjah. Ini makruh, bukan haram. Jenengan mau berkorban, ya mau berkorban. Korban itu 3, sapi, onta, kambing. Walaupun dapat ayam juga boleh bagi yang tidak mampu. Aku nggak mampu aku, tapi aku kepingin korban. Ah, wis kan kalau main dulu ada pupuk bawang, ya. Dan dulu itu ada pupuk bawang. Itu melok tapi tidak gaji ya kalau jeblok singit. Itu dia tidak gaji. Saya kalau jeblok singit udah kena terus ya. Kurang pinter singitan saya. Makanya saya tidak berani nikah lagi. Nggak itu singitan itu. Nah itu kalau kan ada pupuk bawang itu kan ada. Dan pupuk itu kan ada pupuk kompos, ada pupuk organik, ada pupuk bawang. Pupuk bawang itu siapa? Arek sing dulin kakak tapi di kolam melok lima itu ada ujak. Ya ada kita wajah. Akhirnya ikut merepoti. Nah itu kan, nah korban itu juga ada pupuk bawang. Ya Allah, saya tidak bisa pakai kambing, saya tidak bisa pakai onta, saya tidak bisa dengan sapi. Saya wis pupuk bawang. Ayam, tidak apa-apa. Kamu paling tidak kita sudah berusaha. Tapi semoga insya Allah bisa tadi dengan perempuan ya suami jenengan. Dan itu sebaiknya dijalangi ya. Diusahakan dijalangi. Karena harga kambing itu ya kalau nyelengi 1 bulan 150.000 insya Allah dapat lah. Kalau di Lawang itu masih ada kambing yang harga di bawah 2 juta dan agak besar. Ada kambing yang harga segitu. Tidak harus harganya kambing. Nanti kambing harganya 250 juta ada. 250 juta itu ada. Ya, tapi kambing yang harga 2 juta ada. Dan uniknya 1 dinar itu zaman Rasul dulu kalau beli kambing. Rasul berapa? 1400 tahun yang lalu kan? Nah, itu Rasul 1400 tahun yang lalu. Itu harga kambing itu ada yang harganya 1 dinar. 1 dinar itu sekarang 4 juta. Kan uang emas ya. Lapisan emas. Dan sekarang harga
kambing itu tetap 1 dinar. Itu mata uangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena 1 dinar sekarang kalau dikurskan duit rupiah 4.200.000 sekian. Oleh kambing bisa color. Jadi kalau ikut dengan cara keuangannya Nabi, tidak ada yang namanya inflasi. Tidak ada yang namanya dulu bisa beli pecel dengan harga 500 rupiah, sekarang harus 10.000. Pecelnya sama, uangnya yang hancur, nilainya yang turun. Uangnya kertas, apalagi sekarang nggak pakai kertas, kerja dimasukkan ke rekening tinggal kiris, tunggu kiris. Terus tambah download, kan itu belas. Padahal kalau zaman Rasul ada barangnya. Dinar itu kan dalam bentuk barang dan dia itu emas. Dan emas ini ada nilainya, sehingga kalau pecah ya ditimbang. Oh ini setengah dinar. Kalau sekarang 110 sumet isolasi. Terus pun isolasi semua gitu. Kita nggak ada rusak. Nah, itu hebatnya. Jadi jangan menganggap bahwa Rasul saat itu nanti sekarang hebat sekali. Makanya Rasul bilang di akhir zaman orang yang sukses itu yang punya banyak yang kuning dan putih. Maksudnya emas dan perak. Walaupun sekarang sudah banyak bolo-bolo yang mulai pintar dan mulai mengkurskan dengan dinar. Saya pernah dikasih uang 1 dinar. Ini uang 1 dinar. Ini terima kasih buat jual beli kan. Jadi kita mengikuti sunnah Rasul. Iya. Mau tak jual. Saya Allah tuh ini mau beli di mana saya? Saya bawa ke atas ya enggak lain. Saya bawa ke Mendit, tak ada pahala. Mas beli 1 dinar itu apa? Bikinnya duit yang di depannya minimarket yang gampang, macam-macam. Oh ini itu lebih. Padahal segini 4 juta, sekian, tipis, tapi full emas, tipis, sekian. Ya wis tak boleh masih bisa jual. Kok enggak saya tukarkan ke orang yang jual emas? Mau orang jual emas mau nanti saja dilebur. Karena belum ada pasarnya, walaupun ya tidak ada salah itu. Ya, kalau beli kurban sebaiknya mulai masuk bulan Dzulhijjah itu sebaiknya jangan potong. Bagi kita maka Imam Syafi'i sebaiknya itu berarti bukan wajib, ya tidak wajib. Saya akan motong kambing tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha itu di atasnya sholat Idul Fitri. Ya, jadi Idul Adha itu lebih mulia dari Idul Fitri. Walaupun Idul Fitri baru puasa 1 bulan, tapi Idul Adha di atasnya. Nah, berfirman di Rabbika wanhar, sholatlah dan berkurbanlah. Perintahnya itu di Al-Quran. Kalau Idul Fitri tidak seperti itu. Jadi sholat banyak yang begitu ya. Witir itu di atasnya tarawih. Witir itu di atasnya tarawih. Jadi boleh misalnya jenengan nakal, bukan ngakali, nakal. Sholat tarawih yang jenengan ikut misalnya 20, jenengan ikut yang 12 tarawih, yang 8 sisanya usulnya sunat al-witir. Walaupun imamnya sholat usulnya sunat tarawih, boleh. Jangan harus sunat al-witir. Imamnya sholat tarawih, boleh itu. Sehingga tarawih saya 12, witir saya 11 kalau ditambah 3. Sholat witir di atasnya sholat tarawih. Karena sholat witir itu perintah Rasul. Sampai agak rodok pedas omongannya Rasul tentang orang yang meninggal sholat witir setiap hari maksudnya. Apa Rasul mengatakan malam yudir falensa, siapa yang tidak istiqomah sholat witir bukan dari golongan saya. Agak jeru ya sholat witir. Rasul cintanya luar biasa dengan sholat witir. Jadi podo-podo yang penting sholat witir dan
tarawih di akar boleh. Kalau dulu saya pas mondok di Itali, 23 tambah 11 kok begini. Saya munting yang ini nggak melok, jujur saja. Semoga guru-guru saya datang. Cek senang ibadah. Waduh, wis luar biasa. Gak kuat. Apalagi pertama datang. Pertama saya datang itu sudah hampir Ramadan. Saudara saya ada yang di sana. Oh nanti kalau tarawih mana sama di sini? Oh, oh, merah jam. Walaupun ada yang di sini sampai subuh ada, hampir 2 jam. Kita kan kalau di Lawang 10 menit. Mari nih Bios, kayak futsal ya. Kayak begitu. Itu 2 jam. Langsung 2 juz setiap kali sholat dan tidak cepat sekali, tapi tidak terlalu. Ternyata habis buka takjil kurma itu kita dapat nasi sholat tasbih 20 menit maghrib sholat tasbih. Wah, yo tadi wali teman mari ini. Malam sholat witir 11. Darusan, Quran, terus. Ada yang wajib, ada yang tidak. Tapi ada beberapa yang wajib. Nah, seperti itu. Jadi, saya ulang lagi bagi jenengan yang sholat witirnya, sholat tarawihnya 23, itu bisa diakal dulu boleh. Kalau jenengan sholat witirnya 11, ya tidak bisa. Ya, sholat witirnya 3 saja. 8 itu tarawihnya. Oh, terserah jenengan mau 11 atau yang 23, itu progres. Kalau yang 23, jangan bisa 12 tarawihnya. 12 berarti sholat yang ke-6 ya. Nah, sholat yang ke-7 usulnya sunatan witri. Boleh tidak sama itu. Apalagi kalau sholatnya sama-sama sunat. Boleh tidak sama. Yang makruh itu kalau wajib. Tapi tetap boleh. Jenengan sholat, imamnya sholat isya. Jenengan sholat kodok tuh. Itu boleh. Ya. Tapi ya makruh. Boleh, asal sama. Dan imam harus rokaatnya lebih banyak atau sama. Maksud imamnya lebih banyak dari makmumnya. Makmumnya sholat maghrib, ketemu di perjalanan. Imamnya sholat isya 4, makmumnya 3. Ketika sudah 3, imamnya naik, makmumnya salam, enggak boleh. Jadi kalau mengikuti harus yang posisinya seperti itu. Nah, apa tadi? Kalau berkorban, saya balik lagi masalah korban. Kalau berkorban, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, hasilnya murah dari suasana hangat pada pagi. Sampai tanggal 10, itu kalau bisa jangan potong. Ya, menurut Imam Syafi'i, menurut pendapat malah dilarang. Tapi ikut potong berapa? Ya, potong kuku berapa? Nomor 11. Betul ya, 11 ya. Ya. Tidak potong kuku dengan cara menggigit makro. Itu hukum. Oke, sekarang kita masuk tentang perincian hukum motong kuku. Sekarang hukumnya. 1. Apa hukumnya motong kuku? Wajib. Jika terdapat kotoran di kuku yang mencegah masuknya air wudhu atau mandi. Kuku ini. Sekarang cuma koral-koral yang masuk ini. Oke. Yang kedua, sunnah. Jika kukunya sudah panjang, motongnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Senin, Kamis, atau Jumat. Nomor 3, makruh. Mencukur atau memotong ketika masuk bulan Dzulhijjah bagi yang mau berkorban. Juga makruh bagi yang sedang janabah atau datang bulan. Ya, tapi tidak apa-apa. Boleh. Sorry, bukan tentang janabah. Yang baru mohon maaf hubungan suami istri. Itu sebaiknya tidak potong, mati baru potong. Ada lagi hukumnya haram. Haram potong kuku. Bagi siapa? Ketika sedang haji atau umroh. Sudah. Nawaitul umroh wa haramtu billahi ta'ala.
Labbaikallahumma umrah. Sejak sudah niat haram potong bulu. Ada, tidak boleh. Harus sabar sampai selesai. Jadi ada niat itu sudah pernah saya sampaikan ya, mumpung link. Jadi mumpung link. Nanti jenengan kalau umroh, insya Allah atau haji, jenengan kalau umroh itu kan boleh mengumrohkan orang lain yang sudah wafat atau yang tidak ada kemungkinan untuk umroh. Ibu sudah sakit, bapak itu takut tinggi, jadi tidak mungkin naik pesawat. Ya, mungkin ibu bisa geser sedikit gitu mungkin ya. Ya, karena tempatnya ada mencukupi kepada fasilitas dan sarana dan prasarana. Saya ulang lagi bahwa kalau jenengan nanti insya Allah umroh plus atau haji plus, itu kalau mau niatkan umroh buat orang, itu pastikan jenengan tahu beda niatnya. Pernah saya sampaikan dulu? Belum? Nah, kalau ini catat. Jangan gini. Aku sih kapan sih umroh? Tapi, oh sorry. Itu cerita. Kalau niat umroh buat sendiri kan insya Allah bakal itu. Ya, apa itu umroh tawahud di hari kita. Tapi kalau saya umrohkan orang supaya tidak lepas, karena kalau lepas jatuhnya buat saya sendiri. Untuk akhirat, Pak, dia tak umroh dong masalah niat. Kalau untuk niat ke orang, bahasa Arabnya itu begini. Jangan tulisan Latin apa? Nawaitu al umrota an, pakai ain ya, an, tidak, dikasih titik itu namanya yang mau jadi anak umroh. Saya ulang ya. Nawaitul umrota an, titik atau dalam tanda kurung nama orang, wa ahramtu, wa a ahramtu, ahramtu, wa ahramtu, wa ahramtu biha, wa ahramtu biha pakai iya bukan pakai e ya, biha lillahi ta'ala, jangan lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ya itu cukup niat. Coba dibaca. Nah, coba dibaca. Ya, jadi jangan sampai kebalik. Karena kebalik itu begini. Saya tidak menghina guide-guide umroh, tapi banyak guide itu syukur ngelakoni dong. Karena umroh itu 20, tidak ada sekarang 25 juta. Tahu umroh saudara itu enggak? Nah itu sama, yang punya lama sama travel saudara itu sama, itu yang sama orang. Kalau nggak tepat, itu diajari nawaitul umrota wa ahramtu biha an bapak tarmuji lillahi ta'ala. Kalau annya itu setelah wa ahramtu biha, maka jenengan itu umroh sih, walaupun jenengannya berbawah. Artinya itu begini, ya saya niat umroh, ya boleh tulis boleh. Saya niat umroh untuk tidak dan saya ihram dengannya lillahi ta'ala. Jadi kalau saya niat begini, nawaitul umrata an walidi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat umroh untuk ayah saya dan saya berihram untuknya.
lillahi ta'ala, maka itu karena saya nyebut ayah saya dulu sebelum kata-kata dan saya berihram. Jadi kata-katanya begini, saya niat umroh untuk ayah saya dan saya berihram lillahi ta'ala. Nama yang diumrohkan antara nawaitu sama ahram itu maka tepat, itu bisa jadi ini para mimpi anakku teman. Tapi kalau kebalik, nawaitul umrota wa ahramtu biha an walidi, iki marine wa ahramtu, maka bapak kalau saya bapak anak orang Jomo itu zaman mobil atau ngomong, iya, nggak apa-apa, mau ngiling keliru wassalam. Dan kalau jangan nanti insya Allah ya, itu kalau bisa khususnya dengan akhwat ini umrohkan untuk Siti Fatimah. Umrahkan untuk ibu dulu, kalau ibu sudah wafat, ayah sudah wafat, umrohkan untuk Siti Fatimah kalau jadi perempuan, atau umrohkan untuk Rasul. Saya lihat umrohkan ini hadiahnya untuk Rasul. Nanti kalau sudah lagi bapak sudah lagi, saya niatkan umroh untuk Siti Fatimah. Saya niatkan umroh untuk Siti Fatimah. Sekali aja seumur itu. Nanti sisanya kalau umroh lagi buat bapak nanti ibu lagi. Cuman paling tidak pernah. Ya. Itu hadiah besar sekali. Nanti balasannya jauh lebih besar. Jam oke. Ini ada yang wafat ya. Jadi Nawak Hijrah ini ketua krunya itu Mas Noman. Mas Noman itu ibunya wafat tadi malam. Ya, jadi pas dia di sini dengar ibunya kritis kembali pulang dan wafat, insya Allah dimakamkan setelah. Oke, terakhir kita bahas tentang sebelum tanya jawab. Sekarang yang dianjurkan motong kuku itu yang dimulai mana dulu? Gerigi yang mana gitu ya? Gerigi sampai kan bisa macam-macam. Ada beberapa pilihan. Untuk tangan, ya, ini yang diperintahkan Rasul ke Siti Aisyah. Ya, kalau jenengan ini pilihannya boleh. Kalau jenengan punya kitabnya, jenengan bisa pilih 3 ini. Tapi karena yang lain belum punya kitab, karena kitabnya masih dicetak dan sudah setahun lebih belum selesai, maka saya pilihkan satu saja. Yang diperintah Rasul ke Siti Aisyah. Ya. Yang disampaikan Rasul ke Siti Aisyah. Dimulai dari jari kanan. Jari kanan dulu. Nomor 2, linking. Linking itu cantik dulu. Nomor 1 jari kanan. Nomor 2 linking. Tahu linking? Kamu dari linking. Habis linking, jempol. Habis jempol, jari manis. Terakhir, gampang kan? Oh, aku ngetokin, nggak apa-apa. Oh, namanya motong kuku. Khusus kesukaan aku ngetokin. Aku mau motong cara ini baik karena ini diperintah Rasul ke Siti Aisyah. Ya Aisyah tidak ada pada di al-Faruqi pada idil wusta thummal hinsir
thummal ibham, thummal sababa, thummal birsir, thummal sababa, fa inna dzalika yuridul ghina, supaya berkah dalam ekonomi. Ekonomi berkah. Riwayat Abu Ya'la. Nah, saya ulang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita belajar langsung. Nah, kadang-kadang kita bingung belajar adab dulu atau ilmu dulu. Belajar adab dulu, karena adab itu bisa diajarkan tanpa dengan ilmu. Contoh, jangan kalau anak jangan makan tangan kiri, jangan langsung bilang, nah, pakai kaki kalau makan. Kalau makan apa? Tangan kanan. Tahu nggak antum hadisnya? Nggak tahu. Tapi aku sunnahnya begitu. Nggak paham. Jangan nggak tahu gini. Ya, kalau Rasulullah SAW full biarnya ini. Maka kalau dengan tangan kanan, wakul samillah, wakul biyaminik, wakul min mayalik. Itu hadisnya Rasulullah. Ayo duduk belajar di sini. Sampai. Nah, adab itu bisa diajari sebelum ilmu cilik. Ketemu buli ayo salim. Nggak pakai disebutkan dulu sahabat Abu bin Abbas, nah itu ngajarin supaya ada dalilnya semua. Cuman kita bisa ngajari anak itu atau ngajari murid dengan di kelas atau ngajari siapapun ya itu walaupun tanpa harus dibahas secara akademis seperti universitas Nawakija. Enggak. Nah, kalau memberi tangan kanan, kalau jenengan dikasih tangan bagus, kalau dia tangan bagus sih. Padahal jenengan belum ngajarin bahwa karena Rasulullah SAW yuhibbu tayammun fi kulli syai'. Rasulullah itu senang memulai yang baik dengan tangan kanan. Jenengan mau aku yang sudah lali hadis itu. Nah, jenengan mungkin tidak tahu hadisnya, tapi jenengan tahu sunnahnya itu ini, maka jenengan bisa ngajarkan. Juga maksudnya belajar adab sebelum ilmu, adab itu ditaruh di depan. Ya, adab itu ditaruh di depan. Jadi ketika ketemu, saya ingatnya ngajar ilmu, ya covernya harus cover adab, nggak boleh cover ilmu toh. Karena kalau cover ilmu, akhirnya kaku gak karu-karuan. Ada satu orang gak jilbaban. Mas, kenapa gak jilbaban? Ada satu orang gak jilbaban, orang tidak pakai hijab, orang tidak pakai hijab. Terus jangan bilang, apa yang keluar dari rambut seorang wanita, dia akan nanti menghuni neraka. Itu tidak salah. Tapi kamu mau caranya. Ya apa caranya? Kalau istrinya Habib Umar, kalau ada orang gak benar, dia pakai rambut. Coba kode. Mau saya dulu? Dulu. Jadi tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kiroat diisi, pakai ada, dikasih hadiah. Ada teman yang tidak sholat, ya langsung dikasih tahu masalah kamu visa. Oh, diulangkan pemintaan sholat. Tahu tidak kenapa orang masuk neraka sakor? Tahu tidak neraka sakor itu apa? Macam di kabel. Neraka sakor itu neraka yang neraka lain itu curhat sama Allah, ya Allah kok panas. Ayah kok panas ya Allah. Neraka sakor itu yang sakor itu bukan sakur ya. Kalau ada namanya orang sakur itu syakur, orang yang suka syukur. Ini sakor, sin of sakor. Neraka sakor itu neraka yang neraka lain itu tidak kuat sama dia. Mati, masih. Lah ya apa mana sih kira-kira neraka sakor? Bagi siapa itu? Bagi yang tidak sholat. Loh kalau kita mau mendahulukan adab, ilmu, bisa kita ngomong, Mas atau Mbak, tidak sholat itu di neraka sakor, tidak salah sih. Allah yang bilang. Cuma cara ngandang ini yang pakai adab, covernya itu loh, dahulukan adab itu, covernya itu loh kalau ngandang. Cuma sekarang. Tidak.
covernya itu pakai ada, dikasih sarung dulu, dikasih sarung, ya. Mas tak kasih sarung, wah repot aja, sampai buat sholat, oke, ini buat jumatan, buat sholat, cek sholat, oke, matur suwun, bapak kulo orang Islam, kan itu, ah, kita itu tidak selamat sholat, itu sudah cukup dakwahnya, tapi ya memang bandel itu, ya korban dulu. Tapi kalau kita langsung pakai ilmu dong, Mas di neraka sabar itu ada yang sudah kirim salam sama kita. Ya, itu contohnya, ya itu maksudnya mendahulukan. Itu buat kaki juga tadi itu. Ini di sini. Di mana? Oh di sebelah. Oh frekuensinya sama. Jelas ibu? Jelas. Oke, saya tak pindah berkaitan. Pulang untuk tanya jawab. Bapak di sana spais. Ya, jadi saya ulang lagi dari tengah ke kelingking. Ini, nah masalah adab tadi. Ini saya diajarin ya saya masih kecil. Konekan, ngetok ini, terus ini, terus kalau motor dia, itu keliru, sing ini disini. Ayah saya kalau ngomong sama saya bahasa Jawa yang kasar. Dulu pernah ngomong sama saya, almarhum. Ayah saya itu bagi saya orang paling sabar sebelum. Subhanallah. Tidak pernah saya kelihatan ngamuk seumur, sampai wafat. Ya, jauh banget dengan anaknya. Saya, itu dia. Itu yang diajar. Setelah saya dewasa, baru tahu ada hadisnya. Nah, itu diantaranya belajar sejak kecil. Saya tak pahami sih ya, tak berakhir. Kita jumpa lagi insya Allah bulan depan. Ya waktu bapaknya di sini saya mau ke belakang. Karena aku jadi demo. Insya Allah kita jumpa lagi di bulan yang akan datang dalam keadaan insya Allah yang berbeda. Dan saya minta izin, ngomong Hilina, saya minta izin. Demi Allah ini karep saya pribadi, ya bukan permintaannya kru. Kru yang bekerja ini ikhlas lillahi ta'ala. Untuk kajian ini kan 2 kali ya, jadi malam dan pagi. Itu sampai bingung. Itu iya. Itu di suara. Biasanya nyemplingin kayak kayu mungkin. Sisa. Jadi begitu. Antum kan ada orang amalin. Ya, saya minta izin sama jenengan dan ini saya demi Allah. Saya izin sama jenengan untuk 30%-nya itu dipakai untuk kesejahteraan kru. Karena kru itu tanpa mereka tidak berjalan ya. Dan demi Allah, saya sumpah demi Allah, mereka tidak minta. Saya kalau ngasih mereka, pasti mereka dapat. Nah, jadi ini misi Allah bisa itu pokoknya amal 30%. Menang. Katanya dalam hukum fikih, as-sukutu iqrar. Diam itu berarti diam. Kalau belum rapi itu berarti mau. Tapi nangis ya, tidak mau. Jadi saya minta izin ibu ya, bapak ya, saya minta matur nuwun atas ikhlasnya dan dengan sedaya. Jadi gimana kalau gitu? Suaranya noise, sudah dicoba kan? Coba sih. Yang mana? Ya, memang disengaja kalau tidur sih foto saya yakin. Itu semuanya baru ya? Masuk. Ada ibu? Ya, Masya Allah ya. Semoga hari ini kita dimantapkan hati kita. Amin, Mbak. Wah.
Enggak, kalau misalnya pakai kabel ini di situ nggak bisa. Jangan ini. Nggak bisa berarti. Tidak nutup ya sudah kalau tidak nutup di sini saja. Mbak-mbak yang di Kulon saya mohon maaf ya. Mbak-mbak yang di Kulon saya mohon maaf. Insya Allah nanti next. Oke, sekarang masuk ke tanya jawabnya dan jawab di live. Live TikTok yang oleh duit itu. Lumayan saya dapat 2.000 rupiah. Tapi saya tidak niat boleh itu. Ya kalau banyak tidak tahu, tapi sekarang boleh seperti itu. Tapi kalau di sini tambah judulnya dulu kajian muslim. Nah, bicaranya ada TikToknya, ada topik, edukasi. Ya, oke, sudah. Saya tak niati loh, ya, kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya aku miring nih. Ya, sekarang kita bahas pertanyaan kajian muslimah nawat hijrah. 1. Apakah istri bisa menceraikan suami? Ini bahaya. Sedangkan suami sudah melakukan kesalahan yang fatal dan suami tidak mau berpisah, janji akan berubah, tapi istri tetap ingin bercerai. Dan apakah egois bila istri tidak mau memberikan kesempatan pada suaminya? Lihat dulu masalahnya. Lihat dulu masalahnya. Assalamualaikum yang ada di TikTok. Ya. Ini kajian muslimah bersama mbak-mbak yang ada di muslimah. Bismillah. Assalamualaikum. Supaya tahu ini bukan editan itu. Ya, jadi yang pertama pertanyaannya, apakah istri bisa menceraikan suami? Tidak bisa. Ada itu yang di balik buku nikah itu ada. Di balik buku nikah itu ada. Jadi jika saya Fulan telah melakukan perbuatan buruk, ya melakukan perbuatan buruk misalnya, saya melakukan perbuatan buruk, maka istri saya bisa membayar 10.000 rupiah. Coba jangan lihat di buku nikah. Balik yang paling akhir itu ada si rotakli gitu loh, yang karena ada kan, itu saya cukup bayar 10.000 rupiah untuk kepada pihak KUA untuk menjatuhkan tanah. Tapi prosesnya panjang, bayarnya murah, prosesnya panjang, harus dicek dulu benar enggak. Makanya tadi malam saya juga bahas ini, kenapa kok yang memutuskan cerai itu laki-laki? Karena kalau yang memutuskan cerai itu perempuan, tidak ada pernikahan itu, dolar dari mana? Nah, cuman kata teman saya mas, tidak bisa. Jadi perempuan tidak bisa menceraikan. Kalau yang di film atau yang di TV itu kan bukan versi Islam. Islam tidak bisa seorang menceraikan. Jadi si kota alik itu ada bagi yang sudah dolim, saya tidak memberi nafkah, kemudian dolim dan. Sedangkan suami melakukan kesalahan fatal. Kalau fatal ini biasanya selingkuh. Ya. Jarang suami saya tidak sholat juga. Fatal itu berarti biasanya perselingkuhan. Nah, kalau sudah perselingkuhan gimana? Maka saya tidak mau memaafkan. Ini lebih kejam dari perselingkuhan. Istri tetap ingin bercerai. Apakah egois bila istri tidak memberikan kesempatan kepada suaminya? Karena di sini tidak disebutkan, maka ya saya tidak berani mengatakan apa. Karena saya tidak tahu. Ya, karena saya tidak tahu. Ada momen-momen yang memang harus diusahakan bercerai itu ada momennya. Seperti dulu saya pernah, mungkin saya pernah cerita di sini. Dulu saya pernah menganjurkan seseorang untuk bercerai karena suaminya mukul terus di bendung-bendung tembok. Terakhir sudah diancam tak bunuh bang. Anaknya tanya sama saya bilang suruh pulang ibuku.
Jangan nunggu nanti pulang dalam keadaan sudah jadi jenazah. Ternyata memang yang lagi sakit jiwa. Nah, gitu-gitu tuh boleh. Nah, nggak berarti Islam ini loh hidup semati, mati di tanganmu aku ya. Nggak orang gitu. Nah, itu sudah darurat banget kalau itu. Ya, mabuk itu berat. Tapi mungkin ya, karena mabuk itu nggak sadar, bunuh. Jadi kan kalau lihat ada kejadian di TikTok, di Instagram, hal-hal yang pada masuk akal ini. Kok iso ya, kok tega? Biasanya horror. Biasanya horror. Horror itu apa? Minuman keras. Biasanya karena minuman keras. Ya, oke. Nomor dua. Tanda di sini. Saya disangka selingkuh dengan suami orang. Apa saya harus klarifikasi atau diam saja? Karena beritanya semakin menyebar. Harus klarifikasi. Tapi klarifikasinya jangan di sosmed. Klarifikasinya ya lewat keluarga dan mediasi begitu ya, mediasi, karena beritanya akan terus menyebar dan kasihan anaknya nanti itu mungkin itu bakal terus itu ya, kalau perempuan itu bakal terus. Jadi klarifikasi, tapi ngajak orang yang baik dan jangan di sosmed. Sosmed itu apalagi akhir zaman ini gak karu-karuan ya. Jadi dengan mau niat baik jadinya gak karu-karuan. Jelas ini, jelas ya. Cerita kalau yang nggak terlalu panjang karena ini ada yang cerpen ini. Ada yang buat apa namanya, skripsi juga. Hmm. Apa hukumnya seorang ayah yang tidak menafkahi anak perempuan sampai menikah, malah menuntut anaknya membayar hutang? Ya sakit bapak, nggak berhak, dia nggak boleh, dia nggak baik. Karena Rasulullah SAW itu memotivasi seorang ayah untuk baik sama anak perempuannya lebih dari anak laki. Kenapa? Karena Rasul mau merubah stigma yang mengatakan anak perempuan itu rahasia. Kan dulu sebelum Rasul ada kan dikubur. Setelah Rasul ada itu tidak terjadi. Jadi ya tidak baik. Harus menafkahi. Harus menafkahi. Dan anak perempuan itu malah membawa rezeki. Begitu. Sampai dikatakan begini. Kalau lahir anak perempuan, Allah yang bantu bapak. Kalau lahir anak laki, nanti anak itu yang bantu bapak. Kalau lahir anak perempuan, subhanallah, rezeki bapaknya itu subhanallah, berkah. Kalau yang lahir anak laki, nah nanti itu kalau besar, diharapkan anaknya itu hanya seperti itu. Assalamualaikum. Paham di moral kalau SD itu heran. Dari mana itu? Moro rusuh, lebih ke perawatan. Simbolkan. Saya coba cari, tidak pakai pengaturan yang ya, izin bertanya. Sepengetahuan saya, ada penegur seseorang itu tidak perlu di depan orang lain agar ditegur tidak merasa malu. Jika ada orang yang berpendapat menegur di depan orang, ada kesalahan orang itu tidak ditegur rekan lainnya, dengan orang melopok sehingga ditegur depan, bagaimana? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Terus Imam Syafi'i mengatakan, siapa orang yang menegur orang lain di depan orang lain, maka dia sedang tidak menasihati, tapi dia sedang menghina. Tapi apa pernah begitu? Apa boleh begitu? Lihat dulu. Contohnya begini. Itu pernah saya lakukan. Ada satu orang yang satu anak lain yang mau saya hajar ini, saya kong kali kong di sini. Saya kasih tahu ya sebelah apa? Iya saya tahu. Tidak benar ini. Kalau tidak salah itu kok kasusnya chatting dengan istri orang. Cinta ajar situ ini. Cuma meribut di sana. Tapi yang saya hajar ini tahu bahwa saya itu tidak ngamuk kawan.
Loh, bukan saya tidak begitu. Enggak, saya genah. Loh, enggak dengar. Yang sini kan dengar. Karena komunitas saya kecil cuma 10 orang. Kok aku kenal jaringnya orang sih? Nah, bukan saya, tapi yang saya kasih tahu ini tak jauh omong di sini. Kalau orang bingung masuk kaget mana? Selamat dan nangis dia. Dengan itu dia rosok. Lah yang lain sudah tahu kalau yang melakoni yang satu itu 10 orang itu 9 itu tahu yang melakoni ini. Cuma yang ini yang saya sikat. Yang lain adalah putri kias. Semua sudah tahu. Nah itu diatur begitu dalam. Tapi kalau niat ngasih tahu yang lain yang selalu diajar, walaupun alasannya begini, aku masih mau. Hatiku kalau rokok, ngomong kosong, tidak bisa, tidak boleh. Ada yang panjang sekali cuma tidak saya baca ya. Mungkin nanti saya buat PR saja. Ini pertanyaan bagus. Saya mau berbisnis do it yourself, DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ingin bisnis sendiri, gantungan kunci magnet dari clay, bahan seperti tadi ya. Termasuk buat patung, enggak. Ya asal jangan buat patung. Ya, misalnya bendera atau apa yang sahabat yang ada matanya pun jangan. Ya, tidak ada masalah. Saya bertanya bisa menjawab yang berikutnya. Saya minjem uang dari bank yang ada ribanya. Pertanyaan berikutnya. Saya minjem uang dari yang ada riba. Nah, apakah saya termasuk hasilnya riba? Ya sama. Ya, utangnya dari riba, ya hasilnya juga riba. Jelas. Wah, ini istimewa pertanyaan ini. Oke. Dalam ibadah sebaiknya saya husnudon diterima atau khawatir tidak diterima? Husnudon diterima. Husnudon diterima. Tapi sholatku elek, aku gak khusyuk. Masih gak khusyuk. Husnudonnya diterima. Karena sama Allah itu jangan husnudon, jangan suudon. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala Allah berfirman, ana inda dzanni 'abdi bi falyadun nabi masya. Saya tergantung hamba saya menyangka saya ini bagaimana. Kalau orang menyangka bahwa Allah sholat gua diterima, gak diterima teman sama Allah, nangis kan. Di akhirat kok gak diterima ya Allah, kan kamu yang menyangka gitu. Tak kabulkan permintaan, tak kabulkan rasa hati sama-sama. Kamu menyangka saya tidak terima, yang tidak terima. Tugas dari saya itu Allah berfirman, "Wattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semaksimalmu. Lah, aku maksimal khusyuk, bisa eling aku tombol. Kayak iso khusyuk. Bayu udan itu rempes kamu. Misalnya, kan susah ya khusyuk itu. Sudah, jangan membohongi diri sendiri, susah. Khusyuk itu susah. Tapi saya tetap sholat, diterima. Allah rahmatnya besar sekali. Tidak ada ruginya Allah terima sholat saya. Tidak ada ruginya bagi Allah. Tapi saya tidak meremehkan. Makanya fisiknya sholat itu kan ada di nanti di nawak sholat dengan bisa kabur. Lahirnya sholat itu sinapi. Itu usaha kita. Karena hati itu repot, tapi dohirnya sinapi sejadanya yang. Tapi kalau lebih itu, masya Allah, lanang sih kalau remeh. Kalau perempuan itu rokok itu mukena itu udah 11 loh. Kalau ada mukena itu banyak sejadahnya bersih-bersih. Ibu saya kalau sholat kuncirnya itu harus rapi. Sijanya di mana? Sudah kapan tinggal dok? Saya sudah tahu jadi kalau ibu sholat masih masya Allah. Ya atau kalau dohirnya perbaiki pakai mukena yang baik, atau yang sudah telik, ya sejadahnya yang baik, ngaduk fisik tepat, ruangannya yang jangan ada gangguan seperti televisi itu, atau kecuali kalau ada anak kecil yang supaya dia ada
kemana-mana dan jenengan nggak ada yang megang lain, ya itu darurat. Tapi usahakan HP-nya itu di silent dulu semua. Allah Akbar. Ngalor itu keranjang kuning, sudah, ya Allah, langsung salamkan istighfar 3 kali. Oh istighfar mengalami ngelakuin perintah, kok istighfar. Saya minta maaf karena sholat saya tidak baik ya. Saya minta maaf sholat saya tidak baik. Istighfar saya semalam. Husnudon diterima, insya Allah diterima. Insya Allah diterima. Saya sudah nurut. Saya kasih contoh. Anak jenengan kecil umur 6 tahun atau 5 tahun. Misalnya dengan suruh dia, nah, tolong ambilkan gelas. Dia datang bawa botol susunya dia. Loh, masa jenengan marah? Paling jenengan, wah, anakku ambo kan? Bukan yang ini. Apa pesta ibu jemput dia? Jenengan tidak mungkin. Tak ada pun, tidak mungkin. Loh, anak jenengan yang kecil itu, dia nurut sudah. Loh, jenengan sama saya ini, kita ini bukan orang-orang yang terlalu baik, bukan yang rahmatnya besar. Itu aja kalau anak kita salah, tapi dia tidak sengaja, dia berusaha, ternyata salah. Dia keluar, jangan tumpuk no, jahit, tuh apa, toko pulang bawa apa yang ini kuning, kan beda kan jahit sama kuning. Laos, ada Thailand, ada Myanmar. Ketika jenengan datang, loh, untuk ini nak, loh, jadi ini ibu kongkir nasa, sing ibu jalur apa, jahit. Wah, ibu aja kok. Jenengan aja masih maaf, karena jenengan ada tidak mentala melihat dia, apa tidak mentala melihat dia, tidak tega lihat dia, sudah usaha, habis usaha. Masuk kata aja ini usaha. Jenengan aja gitu. Padahal Nabi Muhammad sendiri mengatakan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah pernah bilang gini, ada seorang perempuan yang kehilangan anak. Jadi dalam satu peperangan apa saya lupa, ketika muslimin sudah menguasai satu daerah, ada perempuan itu yang bingung nyari anaknya. Kemudian kelihatan anaknya dirangkul, diciumi, kemudian dibawa masuk rumah dibiasi. Rasul bilang, kira-kira kamu melihat ibu itu tadi, kalau ibu itu memasukkan anaknya ke dalam neraka api dibakar, kira-kira tega enggak? Kata para sahabat, tidak mungkin tega Rasul. Dia tadi anaknya hilang, nyari sambil nangis, ketemu dipeluk, dicium, dikasih ASI. Tidak mungkin anak itu ibu itu akan tega anaknya ditaruh di kayu bakar, dibakar, tidak mungkin. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih rahmat ke kalian dari rahmat ibu itu ke anak. Nah, sehingga kalau ibadah itu kalau masih ngapi, husnudon diterima. Jangan tak melakoni husnudon, kalau tidak benar. Lakoni husnudon, itu Allah senang. Jangan lakoni tak diterima, nanti akhirat tak diterima. Jangan nyalahkan Gusti Allah. Mana ya Allah? Kosong ini. Bahkan kamu yang saya sesuai agama lu punya anggapan, lu lihat gimana? Enggak boleh. Iya, wallahu a'lam bishawab. Saya mau ke Mas Nohan, ibunya mau dimakamkan. Jazakumullah khair, matur nuwun atas semua yang ikut live, dan insya Allah kita diberi keberkahan oleh Allah, keselamatan di dunia wal akhirat. Semoga dijadikan orang-orang yang selamat dohirnya, selamat batinnya, dan apa yang kita bahas bisa kita lakoni. Ya, apa yang kita bahas bisa kita lakoni dari cara memotong kuku tadi dari tengah, sedih, jempol, manis, telunjuk, tengah, sedih, jempol, manis, telunjuk. Kaki juga. Walaupun kaki ada pendapat lain, tapi satu ini aja. Karena kalau jenengan mau nyoba semua di sini, ada 5 mungkin ya cara. Lakukan semua ada dasarnya. Cuman yang dari Rasul ke Siti Aisyah dengan harapan Rasul, gini kamu lakoni insya Allah rezekimu berkah.
yang ini tadi. Juga matur nuwun, terima kasih hatur nuhun pisan untuk dulur-dulur aing. Iya, Nggak Bib. boleh bilang aing, katanya orang Bandung nggak boleh bilang aing. Abdi katanya nggak boleh bilang aing. Kalau aing itu seperti kasar ya. Ya, Bib. Dulur dulur Abdi ya yang ada di muslim.com, penyonya Renville, jazakallah khair, dan insya Allah nanti kita sambung lagi di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Barakallahu fikum, ya matur nuwun. Sekarang kita bacakan doa untuk ibunya Mas Novan, dan tadi di sini juga ada yang sedang sakit Pak Juari ya. Semoga diberi sehat dan jenengan semua yang ada di sini atau yang ada di kajian muslim.com atau yang lewat Nawak Hijrah. Ini semuanya diberi oleh Allah, lancar rizkinya, diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan diberikan oleh Allah keselamatan di dunia wal akhirat, diberikan anak-anak kita soleh solehah, diberikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, yang belum punya jodoh segera datang jodohnya yang terbaik, dan yang sudah menikah diberi rumah tangganya lancar barokah selamat, dijauhkan dari fitnah ma dhahara min hawa ma batan, dan dimudahkan antum semua yang hadir langsung atau yang lewat kajian online berangkat haji umroh plus dalam keadaan yang terbaik, serta dijadikan kita orang-orang yang bisa mengikuti apa yang dianjurkan Rasul, diberi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kepada Allah, senang dunia senang akhirat, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, dohirun wa batinan fi afiatin wa salamah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khair yang ada di muslim.com ya. Terima kasih ya, Bib. Dan bapaknya yang ada di Kulon. Assalamualaikum. Pokoknya saya minta jenengan bulan depan kalau datang lagi, jenengan bawa sesto, tahu sesto? Maksudnya itu loh. Satu aja, satu orang satu. Mungkin mana kita sikat. Tidak boleh. Ya, kalau kandang kalau saya nggak kena kandang. Terima kasih. Ampun sedaya, matur sedaya nggih. Bapak sedaya matur Mas barista, Mas barista. Matur nuwun nggih. Iya, ada es teh? Ya, jazakallahu khair nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.